Bab 1260, jelas-jelas datang memukulmu. Tepat saat dia tengah bertanya-tanya, tiba-tiba, sebuah aura kuat menyapu. Wajah Chardiotian berubah gelap dalam sekejap. Oh sial. Seseorang benar-benar datang untuk membunuhku. Kamu gila. Tepat saat lelaki berjubah hitam itu bergegas menuju kediaman resmi, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba muncul di hadapannya dan meninjunya. Pria berjubah hitam itu juga meninju pria paruh baya itu. Bang! Saat ledakan keras terdengar, pria paruh baya itu mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Tempat ini mempunyai segel terlarang yang khusus, jadi kekuatan mereka berdua sangat ditekan. Setelah lelaki paruh baya itu berhenti, dia menatap lelaki berjubah hitam itu dengan ekspresi serius. Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada pria sekuat itu di tempat ini? Pada saat ini, Chardiotian juga keluar. Ketika dia melihat Sander Ye, dia sedikit terkejut. Kak Ye, itu kamu? Sander Ye mengangguk, lalu berkata, Saudara Chardio, orang di luar sana sangat kuat, berhati-hatilah. Chardiotian menoleh dan melihat keluar gerbang. Ketika dia melihat pria berjubah hitam, alisnya langsung berkerut. Siapa ini? Sander Ye berkata langsung, dari sisi lain tembok. Dari sisi lain tembok. Wajah Chardiotian langsung menjadi gelap. Berani sekali, Aweng, tangkap dia hidup-hidup. Mendengar perkataan Chardiotian, Aweng itu pun langsung menyerbu ke depan dan meninju lelaki berjubah hitam itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Tinju Aweng hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tenaga dahsyat itu langsung menghantamnya mundur dengan keras. Pria berjubah hitam itu langsung meninju Sander Ye dan Sunny Fan yang berada jauh. Jelas terlihat bahwa dia ingin menundukkan dua orang yang dipedulikan lelaki tua itu terlebih dahulu. Melihat pria berjubah hitam itu mengincar dia dan Sunny Fan, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah, dan dia segera bersembunyi di belakang Chardiotian. Saudara Chardio, kamu harus berhati-hati. Chardiotian agak bingung. Sial, orang jelas-jelas datang untuk memukulmu, dan kamu menyuruhku untuk berhati-hati. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu sudah berlari ke arah tiga orang itu. Cahaya dingin melintas di mata Chardiotian. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan kemudian meninju. Ketika pukulan ini dilakukan, seekor naga emas muncul di kepalan tangannya. Bang! Saat suara ledakan keras terdengar, lelaki berpakaian hitam itu terkejut dan mundur puluhan kaki, tetapi Chardiotian juga mundur lebih dari 10 kaki. Setelah pria berjubah hitam itu berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chardiotian, dan berkata dengan suara serak, Energi naga, kamu adalah keturunan keluarga kerajaan dinasti Makam Langit. Chardiotian melirik tangannya yang retak, lalu menatap lelaki berjubah hitam itu, matanya berkilat dingin. Kamu berasal dari klan siluman kuno. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Bang! Tanah di sekitarnya tiba-tiba meledak inci demi inci. Melihat pemandangan ini, Chardiotian menyipitkan matanya. Jika bukan karena kekuatan penyegelan yang kuat di tempat ini, orang di depannya dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Pada saat ini, lawan sedang melawan kekuatan segel sambil menyerangnya. Chardiotian tidak berani ceroboh. Dia melangkah maju dan mengepalkan tangan kanannya. Bang! Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan dia meninjunya. Cahaya keemasan itu melonjak dan terdengar suara auman naga. Bang! Ketika keduanya saling meninju, seluruh rumah itu meledak dan serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana. Sander Ye berbalik dan memeluk Sunny Fan dengan erat. Setelah beberapa saat,
semuanya kembali tenang. Sander Ye perlahan melepaskan Sunny Fan dari pelukannya. Ketika Sunny Fan melihat penampilan Sander Ye saat ini, dia tercengang. Tubuh Sander Ye penuh dengan luka akibat reruntuhan bangunan, terutama pada bagian lengan kirinya. Lukanya sangat dalam hingga tulang-tulang putihnya terlihat. Sunny Fan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tersenyum dan berkata, "Lumayan." Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap kedua orang yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu telah mundur puluhan kaki. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar Chardiotian, dan auranya sangat kuat. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Keluarga kerajaan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Setelah lelaki berjubah hitam itu pergi, Sander Ye segera menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan untuk berlatih dengan cepat untuk memulihkan kultivasinya. Sakit. Pada saat ini, Sunny Fan memegang tangannya, wajahnya penuh ketegangan dan kecemasan. Sander Ye tersenyum tipis, "Lumayan." Pada saat ini, Chardiotian di samping tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan botol giok putih tiba-tiba terbang di depan Sander Ye untuk penyembuhan. Sander Ye menatap Chardiotian dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia membuka tutup botolnya dan aroma obat tercium di wajah, membuat orang merasa rileks dan segar. Sander Ye sedikit terkejut. Ini bukan pil biasa. Dia melirik Chardiotian, lalu mengambil pil dan menelannya. Begitu pil itu masuk ke dalam tubuhnya, Sander Ye merasakan aliran hangat mengalir dari tenggorokannya ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Dalam sekejap, luka-luka di sekujur tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sander Ye menatap Chardiotian lagi dan mengepalkan tangannya. "Saudara Chardiotian, terima kasih banyak." Chardiotian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, bagaimana kalau kita mengobrol?" Sander Ye mengangguk, "Oke." Chardiotian berkata, "Silakan." Sambil berkata demikian, dia menarik Sander Ye dan berjalan ke samping. Sunny Fan sedikit khawatir. Pada saat ini, lelaki tua itu berjalan ke sisinya, ekspresinya sangat serius. Aweng yang berdiri di sampingnya terus menatapnya. Tidak jauh dari situ, Sander Ye dan Chardiotian berjalan berdampingan. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Saudara Chardiotian, aku minta maaf." Chardiotian tersenyum dan bertanya, "Mengapa meminta maaf?" Sander Ye berkata, "Sejujurnya, aku sengaja membawa orang itu ke sini. Meskipun itu demi hidupku sendiri, tindakan ini memang agak tidak etis. Saudara Chardiotian, aku berutang budi padamu, dan aku akan membalasmu suatu hari nanti." Chardiotian tertawa, "Saudara Ye, meskipun kamu sedikit licik, aku harus mengatakan bahwa kamu juga orang yang jujur. Kamu tidak memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Kepribadian kamu sangat sesuai dengan sifatku." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu juga tidak buruk." "Haha." Chardiotian tertawa, "Saudara Ye, karena kita memiliki kepribadian yang sama, mengapa kamu tidak mengikuti aku? Sejujurnya, aku adalah pangeran ke-9 dari dinasti Makam Langit. Sebagai seorang pangeran, tentu saja aku memiliki gagasan sendiri tentang tahta. Datanglah dan bantu aku, saudara." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Saudara Chardiotian, sejujurnya, musuh-musuhku begitu kuat hingga tak dapat kamu bayangkan. Kalau aku sekarang berada dalam kelompok yang sama denganmu, hanya akan merugikanmu dan tidak menguntungkanmu." Aula Tao Penciptaan. Kekuatan ini juga berada di tingkat ke-9 peradaban kosmik, dan ada juga fasa Fan.
Tentu saja, jika dia mengikuti orang ini sekarang, dia pasti akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, tetapi ini sungguh tidak adil, karena begitu Aula tahu penciptaan dan fase Fan muncul, orang ini pasti tidak akan bisa menolak. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, Cardio Tian memikirkannya, lalu mengangguk, "Oke, apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Bawa Sunny dan yang lainnya pergi dari sini dulu." Cardio Tian menoleh dan melirik Sunny Fan dan kakeknya, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Ye, ini mungkin agak sulit. Mereka semua penjahat. Tanpa persetujuan kakekku, mustahil bagi mereka untuk pergi dari sini. Terlebih lagi, identitas lelaki tua itu sangat mencurigakan, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi dari sini dengan selamat." Mendengar ini, wajah Sander Ye menjadi suram. Cardio Tian menambahkan, "Saudara Ye, maafkan aku karena terus terang, tetapi pilihan terbaik bagi kamu adalah meninggalkan mereka sekarang, sungguh." Tuan Ye. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menarik Sunny Fan dan berjalan ke depan Sander Ye dan Cardio Tian. Orang tua itu menarik Sunny Fan ke sisi Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, "Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya?" "Kakek." Sunny Fan hendak berbicara tiba-tiba, tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gadis kecil, selama bertahun-tahun, kakek telah membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Kakek harus pergi. Jika kamu mengikuti kakek, kita berdua tidak akan bisa bertahan hidup, mengerti?" Sunny Fan menggigit bibirnya erat-erat dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Orang tua itu menatap Sander Ye, "Tuan Ye, aku serahkan Sunny padamu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. "Kakek!" Sunny Fan tiba-tiba berteriak. Lelaki tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, "Gadis kecil, aku tahu kamu sudah tahu sejak lama bahwa kamu bukanlah cucuku, tetapi selama bertahun-tahun, aku selalu memperlakukanmu sebagai cucuku. Ingat, saat kamu keluar, jangan terlalu baik. Kamu harus lebih berhati-hati. Ada lebih banyak orang jahat daripada orang baik di dunia luar. Semakin baik orang, semakin sulit bagi mereka untuk bergaul." Setelah berkata demikian, dia pun segera menghilang di kegelapan malam. Di tempat itu, air mata tiba-tiba mengalir dari mata Sunny Fan. Pada saat ini, Cardio Tian tiba-tiba berkata, "Saudara Ye." Sander Ye berbalik dan menatap Cardio Tian. Cardio Tian berkata, "Ikutlah dengan kami nanti. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sama sekali." Sander Ye sedikit terkejut, lalu berkata, "Saudara Cardio Tian, kamu..." Di samping Cardio Tian, wajah Aweng sedikit berubah. Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh tatapan mata Cardio Tian. Dia menatap Sander Ye dan berkata, "Kakak Ye, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa membawa kalian berdua keluar. Mengenai hal-hal lain, aku mungkin tidak dapat membantumu karena gadis ini memiliki identitas khusus." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kamu tahu, aku adalah anggota keluarga kerajaan, dan aku mendambakan tahta. Oleh karena itu, meskipun hubunganku dengan saudara-saudaraku baik di depan, tapi kami semua ingin saling membunuh di dalam hati. Oleh karena itu, aku hanya bisa membantumu. Setelah kita keluar, kamu harus merahasiakannya untukku. Kalau tidak, dengan kemampuan saudara-saudaraku untuk mencari-cari kesalahanku, siapa tahu berapa banyak masalah yang akan mereka timbulkan padaku." Sander Ye mengangguk, "Saudara Cardio, terima kasih banyak." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Kami masih harus pergi berpamitan. Kita akan berangkat 1 jam lagi. Kalian harus bersiap-siap." Sander Ye mengangguk, "Oke."
Cardio Tian membawa Aweng pergi. Dalam perjalanan, Aweng tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yang mulia, kamu seharusnya tidak menolongnya." Pria ini tidak diketahui asal-usulnya, dan gadis di sebelahnya adalah seorang penjahat. Jika kamu menolongnya seperti ini, apa yang akan terjadi jika pangeran pertama di istana mengetahuinya? Cardio Tian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Paman Aweng, ketika aku di rumah, aku harus mempertimbangkan manfaat dari semua yang aku lakukan. Di sini, aku ingin ikuti keinginan hati." Tapi Aweng ingin mengatakan sesuatu lainnya. Cardio Tian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lagi pula, saudara Ye ini sangat pandai bicara, tidak rendah hati maupun sombong. Dia pasti bukan orang biasa. Meskipun dia dalam kesulitan sekarang, dapatkah kamu menjamin bahwa dia tidak akan dapat bangkit kembali? Bukankah ada pepatah yang bunyinya, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Hari ini dia dalam kesulitan, aku membantunya, siapa tahu, mungkin dia dapat membantuku saat aku dalam kesulitan di masa mendatang." Haha. Bersambung.